Gabung yuk ikuti acara Selasa bareng Mardik Pers ya kan? Hai teman-teman, gabung yuk ikuti acara Selasa bareng Mardik Pers ya kan? Siapa itu, Bang? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pesertanya sudah Waalaikumsalam banyak warahmatullahi ini. wabarakatuh. Saatnya kita mulai ya. Nah, semangat sore. Sore. Selamat datang ya teman-teman di acara Selasa yang ke-23 ya. Bener ya ini ya, yang ke-23. Ya, Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Selasa pada sore hari ini. Terus di Selasa ke-23 nih, ini ada judul yang sangat spesial banget nih. Judulnya ini sangat apa ya? Membahagiakan. Judulnya Bahagia Menuju Surga. Wah, ini kayaknya kita apa ya? Diajak supaya seimbang ya, biar bahagia. Gimana nanti? Nah, biar tambah penasaran nanti kenalan sendiri ya dengan narasumber kita. Nah, nanti bisa kenalan sendiri. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Bapak Narsum. Monggo. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke teman-teman, syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul via media sosial seperti ini, yang mana corona masih menyertai kita, dan mungkin berkat doa dan kebahagiaan kita bersama, corona bisa lenyap sehingga kita bisa berkumpul secara fisik, tidak virtual seperti ini. Oke, mohon maaf ini saya juga baru pertama kali tampil seperti ini, diminta, saya kaget dan saya menolak, katanya nggak boleh nolak, harus boleh, harus gitu ya. Oke lah, saya coba apa yang bisa kita sharing sore ini, kita diskusikan, berbagi pengalaman. Mungkin saya adalah salah seorang karyawan Telkomsel yang senior, yang sudah 23 tahun di Telkomsel sejak 97 sampai dengan saat ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing, dan saat ini saya sudah berumur 52 tahun, 52 tahun 6 bulan, karena saya lahir bulan Juli. Nah, luar biasa. Tapi ya namanya hidup, kita nggak tahu berapa usia kita, jadi kita harus tetap bahagia. Itu intinya. Amin, amin. Amin. Mungkin Bang Rido ada yang mau ini dulu? Selamat datang Pak Edi. Ya, kita coba sapa satu persatu ya, teman-teman. Selamat datang Kak Edi. Halo. Mic-nya belum tuh. Oh, bisa. Selamat sore teman-teman semua. Siap. Siap menyambut ilmu dari Bang Ares. Ya. Monggo Pak, bisa dimulai. Oke, hari ini kita coba sharing-sharing tentang pekerjaan. Adapun tema yang akan saya bawakan hari ini adalah kerja bahagia masuk surga atau menuju surga. Kenapa saya berbicara seperti itu? Dan malah stiker saya banyak dicomot dari Instagram saya. Dan terus terang stiker-stiker yang selama ini saya posting itu bukan saya yang buat. Tapi ada beberapa orang yang memang nggak ngerti saya, tiba-tiba dibuat dan dikirim ke saya. Biasanya jadi ngefans, Pak.
Ya nggak ngerti kenapa seperti itu gitu ya. Tapi artinya stiker-stiker itu selama ini bukan terus terang bukan saya yang buat sendiri, tapi dari teman-teman kemudian dikirim ke saya, ya saya save lah, saya add favorit. Nah, kenapa kita bilang kerja bahagia masuk surga? Intinya setiap insan yang hidup di dunia ini itu bukan hidup untuk bekerja, tapi bekerja itu untuk hidup. Nah, itulah yang kita bilang kenapa bekerja itu harus bahagia. Karena kalau kita tidak bahagia, itu otomatis apa yang kita kerjakan, seringan apapun, itu akan jadi masalah buat kita. Jadi kok kata orang Sumatera itu makan batin. Jadi artinya kita bisa jadi wajah mendahului umur gitu. Wajah mendahului usia. Itu salah satu ciri-ciri dia kebebanan pekerjaan dalam hidupnya. Sementara manusia itu diciptakan hidup itu bukan untuk bekerja, tapi bekerja itu untuk menyambung hidup sehingga dia bisa bekerja dengan baik, bisa menjalankan amanah dengan baik, dan bisa beribadah dengan baik. Nah, kalau kita sudah kerja ikhlas, cerdas, ikhlas, dan tuntas itu pasti segala sesuatunya jadi ringan. Karena kita tidak punya orientasi, wah saya kerja seperti ini nanti di-appreciate oleh atasan saya. Nah, kalau bahasa orang Medannya carmuk lah gitu. Nah, kalau kita bisa menghilangkan itu, mungkin di setiap orang punya sifat itu gitu ya. Tapi kita minimize. Sehingga kita setiap melakukan sesuatu itu tidak berekspektasi terlalu tinggi. Nah, kenapa moto saya ini pernah saya bawakan pada saat saya ditanya oleh Komisaris Telkom. Pada saat itu Komisaris Telkom ada 3 orang datang ke Tirek 4. Kemudian EPP-nya Pak Joko Raharjo, Bang Jera, presentasi menyebutkan bahwasanya, komisaris nanya waktu itu, kenapa kok Jateng DIY ini bisa solid antara Telkomsel dan Telkom. Nah, Bang Jera langsung waktu itu presennya menunjukkan, wah ini Telkomsel nih. Nah, dia malah langsung menyebut nama. Nah, kolaborasi, benar kan? Katanya. Saya bilang oke. Nah, setelah itu terakhir saya disuruh speech di depan bos-bos itu. Nah, saya ceritakanlah apa moto saya. Saya bilang, Pak, kalau kami di Jateng DIY, kaget komisaris. Loh, kenapa katanya? Nah, saya bilang, bekerja hard work itu berbatas waktu dan target itu juga berbatas waktu. Karena apa? Karena pada saat orang bekerja secara hard work, karena terpaksa, karena takut dengan atasannya, itu target itu bisa achieve. Tapi berbatas waktu. Contoh misalnya si A gitu ya. Disuruh target kamu harus sekian ya sampai dengan bulan Juni. Tapi karena dia takut, dikerjakannya itu mati-matian. Sampai sakit pinggang lah, sakit perut lah, muntah-muntah lah gitu ya. Dikerjakan itu untuk mencapai 100. Padahal secara potensi, dia mampu mengerjakan itu sampai 200%. Tapi karena dia hanya pingin target posnya, karena dia bekerja tidak rela, itu dikerjakan sampai 100. Nah, apa impact negatifnya? Pada saat 100 itu tercapai, bos akan senang, hore, tercapai gitu ya. Nah, celakanya adalah kalau bosnya tidak mengapresiasi. Selalu dia solo karir. Solo karir itu dalam arti bahwasanya itu hasil karyanya, bukan hasil karya tim. Dan bukan hasil kerjasama. Nah, ini akan membuat momok negatif bagi tim. Karena apa? Pada saat tim sudah menjadi momok, artinya pada saat dia disuruh mengerjakan target lagi, itu dia akan kerjakan cuma sampai 100. Walaupun dia punya potensi 150 sampai 200. Nah, ini akan berimpact negatif bagi perusahaan, di perusahaan apapun. Karena pada saat tim mengalami kejenuhan, tim itu akan ngomong seperti ini. Walaupun tidak secara langsung, mungkin dia ngomong ke temannya, atau ngomong ke teman sejawat, atau ke siapapun di luar. Saya terserah deh, udah capek saya kerja.
mau diapain bos terserah aja deh, saya pasrah. Nah, ini akan menjadi polemik yang sangat jelek bagi perusahaan. Artinya perusahaan itu tidak akan maju seperti yang diharapkan. Nah, mungkin itu. Saya bilang tadi, akhirnya saya punya moto sendiri dalam bekerja itu adalah sebenarnya yang harus kita ciptakan tuh happy work, hard work tadi kita ganti dengan smart work, sukses mulia masuk surga. Nah, itu yang kita bilang tadi. Artinya kita bekerja melakukan target secara maksimal dan do the best gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan sehingga hasil buat perusahaan itu dan amanah yang kita jalankan itu bisa maksimal. Nah, pada saat kita maksimal, kita punya waktu. Kita berbagi waktu lah gitu. Karena kalau kita, walaupun kita di perusahaan telekomunikasi, operation, memang secara tanggung jawab, kita itu bekerja, mempunyai tanggung jawab selama 7 hari dan 24 jam. Nah, disinilah butuh kepiawaian seorang leader untuk mengatur timnya bagaimana bekerja itu bukan 24 jam, bukan 7 hari, tapi tanggung jawabnya adalah 24 jam dan 7 hari. Nah, ini kita aturlah sebagai leader. Bagaimana caranya mensiasati? Mungkin sebagai contoh salah satu ya, misalnya kita di operation. Ini mohon maaf teman-teman bukan menggurui gitu ya, tapi sharing pengalaman. Jadi contoh misalnya, saya hari ini yang piket si A gitu ya. Kita punya WA group kecil, WA group besar, WA group sangat besar. Nah, pada saat ada sesuatu terhadap tanggung jawabnya kita tidak cukup di WA. Yang piket tadi harus menelpon semua timnya. Contoh misalnya si B dicari, halo B, kok dicari itu sama Bapak Polen. Nah, sehingga apa? Koordinasi yang bagus seperti itu akan menghilangkan ketakutan kita dalam bekerja. Karena ada yang warning kita. Nah, pada saat kita mau berpartisipasi seperti itu, jadi misalnya seorang manajer, itu bisa aja nelpon manajer yang lain, atau nelpon GM-nya, atau VP-nya, segala macam. Inilah communication skill yang dibutuhkan. Sehingga kita tidak harus penuh ketakutan, berenang pun bawa laptop, pakai anti air. Itu nggak boleh gitu. Berenang aja. Nah, pada saat kita piket, kita berenang nggak apa-apa. Tapi kita ngatur waktu. Oh, mungkin pada saat kita piket hari itu, laptop handphone kita titipkan sama mbak kita, atau sama anak, atau sama istri kalau istri nggak berenang, atau kalau yang istrinya berenang sama suaminya titipkan. Nah, pada saat misalnya si A menelpon karena yang berenang tadi dicari atau dibutuhkan responsibelnya, itu kan si mbaknya atau istrinya atau suaminya kan akan ngejar ke kolam renang. Mas, mbak, bu, ada telepon nih dari bosnya atau dari si Polan gitu. Nah, ini kan menciptakan kita nyaman bekerja. Tapi kalau kita mau bekerja solo karir, mau sok hebat sendiri, nah ini selesai kita. Karena ada tipikal bos yang kalau nggak direspon sekian menit dianggap tidak loyal. Itu salah besar sebenarnya. Harus dilihat itu jam berapa dikatakan tidak loyal. Kalau hari Sabtu di WA, hari Minggu bukan berarti nggak boleh. Tapi kita harus melihat penting nggak kita WA hari Sabtu atau Minggu itu. Kecuali hal-hal yang urgent. Contoh misalnya saya nanya ke Bang Baskoro misalnya, kebetulan sekarang tim saya misalnya. Bang Bas, berapa jumlah mini-link yang nggak kepake di tower A? Ngapain saya tanya-tanya hari Minggu, hari Sabtu? Karena nggak urgent. Kecuali misalnya lagi ada gangguan. FOK di sana putus nih. Link yang di sana berapa kapasitasnya? Berapa? Itu saya wajib tanya di grup. Kemudian Bang Baskoro tidak baca kebetulan belum baca, mungkin lagi mandi atau lagi makan atau lagi berenang. Itu seluruh anggota tim saya menelpon Bang Baskoro. Menelpon itu tidak sekali, sampai diangkat. Nah, sehingga apa? Teman-teman yang ada di situ itu menjaga marwahnya Bang Baskoro. Dia nggak akan saya marahin, ibaratnya seperti itu. Nah, ini berlaku untuk semua layer. Saya misalnya,
Oh, ada dapat WA, kebetulan hari Sabtu saya lihat, oh Bapak Polan dipanggil oleh PP-nya atau EPP-nya atau GM-nya. Saya pasti telepon. Saya lihat dia 1 menit nggak baca dari WA yang diminta, pasti saya telepon. Kalau saya baca, saya nggak pandang bulu dia bagian apapun dan siapapun. Yang penting selagi saya ada di WA group atau line group atau Telegram group itu, pasti saya telepon. Nah, itulah yang membuat kita bilang kita kerja bahagia menuju surga. Pada saat kita bisa melakukan seperti itu, insya Allah itu akan berbalas balik kepada kita. Nah, tapi yang harus menjadi catatan adalah jangan lakukan kebaikan itu berharap dibalas baik oleh orang itu. Karena yakinlah dalam agama apapun, itu kita berbaik pada seseorang, itu ada 50 orang yang akan berbuat baik kepada kita. Mungkin orang yang baik berbuat baik, yang kita buat baik tadi mungkin bisa saja mengkhianati kita. Tapi itu abaikan. Jadi nggak boleh pamrih. Nah, itu memang sulit. Berbicara seperti ini gampang gitu ya. Tapi mengimplementasikannya tuh susah. Nah, ini harus belajar pelan-pelan. Berjalannya waktu, berjalannya timing gitu ya. Insya Allah semua pasti bisa. Makanya saya selalu bilang kan, tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Nah, kalau semua punya orientasi seperti itu dalam hidupnya, pasti kita sukses. Telkomsel dan seluruh mitra yang ada di Telkomsel akan berjaya sepanjang masa. Jadi kita berjaya sampai hari kiamat nanti, insya Allah. Nah, itu yang kita bilang, kita punya kesempatan bekerja baik, kita bisa berkontribusi baik, kita bisa menjalankan amanah dengan baik, sehingga risalnya baik, perusahaannya akan eksis untuk selamanya. Nah, masalah ada di antara kita yang akan keluar dari Telkomsel, atau tidak mau berpartisipasi dengan Telkomsel, baik itu mitra atau siapapun, itu hak masing-masing. Karena life is choice. Kebahagiaan itu tidak bisa sama antara si A dan si B. Kepuasan itu tidak bisa sama dengan si A dan si B. Nah, ini terus terang, saya berani memposting, kita hari ini WFH gitu ya. Mungkin Pak Anto masuk nggak nih? Ada Pak Anto nggak? Mohon maaf. Bentar saya lihat. Belum ya? Nah, saya berani posting ke Pak Anto, karena saya bisa WA personal gitu ya, Pak Anto di root kita, saya posting saya mau golok. Ayo Bapak, kita olahraga. Kita buat badan kita sehat. Telkomsel terus berjaya. Responnya jempolnya banyak. Nah, padahal saya manajer apa gitu ya. Mungkin karena tidak bersahabat, tidak apa, orang itu sungkan. Nggak berani, karena memang nggak pernah. Nah, makanya mungkin semua orang supaya hidupnya tenang, dalam hidup itu bergaulah dengan baik. Bergaulah dengan baik itu jangan memilih-milih teman karena punya kepentingan. Bertemanlah dengan low layer sampai high level. Nah, sehingga apapun urusannya beres kita. Nah, contoh nih saya bilang, bukan saya bos ya. Saya orang biasa gitu ya. Tapi karena pergaulan saya bagus dengan teman-teman di Golop itu, di semua lapangan, itu sepatu saya diangkatin. Tas saya diangkatin turun mobil. Udah kayak raja minyak saya. Sementara bos-bos yang duitnya ratusan miliar, nggak diangkatin, angkat sendiri. Nah, itu apa? Karena kedekatan dan friendly. Mungkin tip yang saya kasih kecil. Tip orang kasih besar gitu. Gitu ya. Cuma karena saya menghargai secara personal, itu akan berimpact positif buat kita. Bahagia kita kan. Contoh misalnya, kita punya duit 100 miliar. Kita pensiunan pejabat gitu ya. Tapi pada saat kita datang ke suatu tempat, kita tidak dipedulikan oleh orang lain, itu sakit jiwa yang ada buat kita. Mati mendadak, kita stroke. Karena tidak mungkin kita bayar, Pak Pip, tolong hormat saya ya, ini duit 100 juta. Itu kita orang gila namanya. Nah, itu sudah banyak terjadi. Banyak pejabat ya,
saat dia sudah tidak menjabat atau sudah pensiun, dia linglung, kayak orang gila, punya duit banyak, mau makan-makan apapun bisa, mau kemana pun bisa gitu ya. Tapi nggak ada orang yang bisa diajak, makanlah tuh sendiri satu bakul. Nah, satu lagi yang saya bilang tadi, kalau kita dalam hidup minta dihormati orang karena posisi, itu sangat berbahaya. Karena apa? Pada saat kita tidak menjabat lagi, itu contohnya gini lah, mungkin saya sering cerita ke tim saya dan teman-teman. Contoh misalnya, saya mungkin sekarang menjabat gitu. Mungkin dalam besok atau detik kapan saya jadi duduk kursi panjang dengan berbagai reason. Baik itu karena salah, atau karena bodoh, atau karena sesuatu. Nah, tiba-tiba ada Bang Rido lah contohnya ya. Tiba-tiba ngajak siapa misalnya, Bang Baskoro misalnya. Bang Bas, makan di kantin belakang yuk, atau makan bakso yuk. Bakso itu harganya cuma 20.000. Tapi mungkin selama ini Bang Rido baik dengan saya, atau Mbak Tika baik dengan saya, Pak Habib baik dengan saya. Tapi karena saya mendengar itu, dan saya nggak diajak, saya pasti jadi orang gila. Kalau selama ini saya diajak karena jabatan, karena penghormatan, bukan karena friendly. Nah, itu teman-teman yang harus dicermati bersama, sehingga kita hidup rileks, santai. Nah, saya terus terang, ada pipi yang ngomong ke saya, Bang, abang itu kok posting-posting golok hari kerja, nanti dicap negatif. Saya bilang, saya nggak peduli. Saya bilang gitu, saya nggak peduli hal itu. Karena saya tidak melakukan negatif. Kenapa? Saya bilang, postingan saya lengkap kok. Izin tiop teman-teman, mari kita nikmati hidup ini. Saya postingnya jam 5 pagi. Orang lain masih tarik selimut habis sholat subuh. Kita udah terbang ke lapangan. Laptop udah terkembang tuh di meja tuh, seperti di background saya tuh. Itu jam 5 pagi, jam 5.00. Orang restoran aja baru satu yang datang. Dia yang angkatin tas saya dan bukain laptop di meja. Saya sudah bekerja, saya sudah absen, saya sudah isi kondisi kesehatan. Nah, saya golok sampai 7.45. Apa itu saya salah? Itu kan hak saya kan. Saya mau ngapain aja habis sholat subuh, nggak ada urusannya dengan kantor. Saya bertanggung jawab. Itu yang saya bilang tadi, saya bertanggung jawab 24 jam. Tapi bukan saya bekerja 24 jam. Di jam kerja, walaupun WFH, jam 8.00 saya sudah start. Mungkin boleh tanya lah dengan semua tim-tim saya, jam berapa saya udah berkomando di grup. Nah, tapi kondisi saya pribadi, saya tidak pernah melihat, oh Bang Lukman bacanya sekian menit, oh Bang Baskoro sekian detik, oh Bang Atut sekian detik, nggak pernah. Karena alhamdulillah, apa yang membuat hidup saya bahagia, saya nggak pernah dendam sama orang. Kalau saya nggak suka, saya langsung bilang, apa kau? Nah, gitu kata orang Medan. Nah, jadi tidak ada istilah sakit hati, awas kau ya, ku pindah kau ya, awas ku catat nama kau, ya, ku SP kau. Nggak ada itu. Nggak boleh. Karena pada saat kita berani mengancam tim kita, itu sama aja diri kita terancam. Dia tidak akan support kepada kita secara ikhlas. Balik lagi ke awal mukadimah saya tadi. Kalau tim sudah bekerja dengan target, tapi bukan dengan happy, selesai kita sebagai leader. Itu berbatas waktu. Nah, mungkin itu. Oke, teman-teman, itu dulu. Coba mungkin ada yang mau diiniin, mau ditanyakan, agar nggak saya sendiri yang cuap-cuap. Ya, siap. Jadi tadi share yang luar biasa ya. Ini karena Bang Ridwan ini rekor nih. Ada 42 peserta yang luar biasa. Biasanya sebelumnya itu 25 lah mentok-mentoknya ini, tapi luar biasa ini. Sampai 42 peserta. Fansnya Nah, banyak tadi berarti Kak Rido. iya, alhamdulillah ya. Terbukti. Jadi Panutanku. selamat datang Pak Afif. Wah, luar biasa. Ya tadi yang saya tangkap ya dari sedikit
sedikit apa ya, banyak banget sih sharing dari Pak Ridwan tadi. Yang saya tangkap tadi happy work, terus smart work, sukses mulia, masuk surga. Nah, ada juga saya pernah mendengar ini tentang masalah bagaimana cara kita supaya hidup bisa lebih bahagia. Ingat dua, lupakan dua. Nah, yang pertama, ingat mati. Nah, terus yang kedua, ingat kepada Allah. Nah, atau kepada Tuhan kita. Terus lupakan dua. Lupakan kejelekan orang kepada kita, yang pertama. Terus yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Ini masih ada sangkut pautnya ya sama tadi yang dibicarakan oleh Bang Ridwan tadi. Ya. Sekarang untuk line pertanyaan nih, buat teman-teman yang masih kurang jelas atau pengen menambahi, nah, monggo silahkan untuk bertanya satu persatu nih. Sekarang bebas, bisa lebih baiknya sih untuk open mic ya, open mic, open cam biar lebih mencair suasananya. Monggo silahkan. Mbak, ada pertanyaan belum yang terkumpul? Belum ada, Kak Rido. Masih pada mengomentari ini cerita Bang Ridwan nih. Top tenang. Boleh saya nanya Oke, nih, boleh. mungkin saya sebelum nanya. ada yang Itu masih ada yang nanya itu. menunjukkan pertanyaannya. Ada yang mau nanya tuh. Yudi, Silahkan. Yudi Pak. Oke, monggo Bang Yudi. Sampai sekarang saya masih bingung nih Pak, gimana caranya menaklukkan tanjakan kayak Pak Ridwan. Sampai berapa kali saya kalah terus di tanjakan ini. Mungkin Nah, ini yang saya bilang tadi. Sepedaan tanjakan. Itu Bang Lukman usianya jauh di bawah saya. Bang Yudi jauh di bawah saya. Tapi di tanjakan mereka seperempatnya saya aja nggak sanggup. Nah, itu salah satu beban hidupnya terlalu tinggi. Jadi gue saja nggak sanggup. Pak. Ya. Berarti beban hidup ya Pak ya. Nah, jadi ya itu pada saat kita olahraga. Bukan berarti melupakan pekerjaan, tidak. Maka kita bagi-bagilah pekerjaan itu. Jadi, Bang Yudi sebagai supervisor misalnya, jangan mau sepedaan masih perintah-perintah orang. Nggak perlu itu. Jadi artinya kita manage lah pekerjaan itu ya. Kapan saatnya pertanyaan itu akan kita lontarkan. Contoh, mungkin Bang Yudi sudah pernah mengalami menjadi tim saya. Coba lihat, saya memborbardir tim itu jam berapa? Saya sudah sepedaan, walaupun kadang-kadang sendirian. Saya masih pakaian sepedaan di ruangan. Tapi saya tunggu jam 8, baru saya tanya semua yang perlu saya tanyakan. Saya komandokan semua yang perlu saya komandokan. Sehingga saya nggak mengganggu Bang Yudi mau peluk istri dulu, itu urusan Bang Yudi. Sebelum jam 8. Bang Lukman mau peluk istrinya dulu, Bang Apip, terserah gitu kan. Saya nggak tanya-tanya ke Bang Apip. Ya Bang Apip. Siap. Nggak akan saya tanya ke Bang Mario. Karena belum jam kerja. Nggak penting. Kecuali urgent banget. Misalnya saya tanya Bang Apip, nih saya butuh bantuan Bang Rido nih. Laptop saya masalah. Nah, saya harus kirim data karena ada bos yang minta. Itu udah beda cerita. Urgent. Siap. Nah, saya selalu siapapun orangnya, kalau saya minta bantu, pasti saya minta maaf duluan. Mohon maaf, teman, lagi sibuk nggak? Bisa bantu saya nggak? Kalau di luar jam kerja. Walau di jam kerja juga begitu. Nah, jadi alhamdulillah saya masuk ke bagian apapun, saya minta tolong apapun, selama ini insya Allah terlayani dengan baik. Itu Bang Rido awal-awal ini sering saya ganggu dulu. Siap, Pak. Tapi dia alhamdulillah dengan ikhlas bantunya. Malah dia yang semangat. Coba video call Pak. Ah, dia semangat. Nah, tuh lihat Bang Lukman saking genitnya udah berubah wujudnya. Bang Lukman coba lihat tuh fotonya tuh, udah berubah wujud dia.
Nah, jadi gini, konsepnya olahraga tadi itu memang masalah yang Bang Yudi tanya tadi, olahraga itu memang harus dilatih. Nah, dilatih itu dengan beban yang ringan. Beban yang ringan itu memang kita harus relax. Saya itu mungkin kaget, mungkin kalau teman-teman yang hobi golf ya, atau tahu golf, itu main golf itu butuh konsentrasi penuh. Butuh konsentrasi penuh. Tapi teman-teman itu heran melihat saya di lapangan golf, di car itu, di mobil golf itu bawa laptop. Bawa laptop, power bank 3, handphone 3. Mungkin coba pernah cek nggak handphone saya mati? Nggak pernah. Itulah wujud tanggung jawab saya. Nah, tapi bukan berarti saya ketakutan, tidak. Tapi wujud tanggung jawab. Artinya pada saat mungkin saya saat dibutuhkan, misalnya Big Boss nanya gitu ya, atau butuh responsibel saya, mungkin ada Bang Apip yang nelpon, ada Bang Mario yang nelpon, ada Bang Edi yang nelpon, ada siapapun yang nelpon. Nah, kenapa mereka melakukan itu juga? Karena saya selalu begitu terhadap semua orang. Saya tidak pandang bulu. Karena apa? Saya menyelamatkan marwahnya teman. Supaya teman itu tidak dianggap late respon. Jadi jangan sekali-sekali kita menumpang untuk menjadi hebat di atas bahu teman. Nah, itu kalau bahasa kasarnya ada ilmu katak gitu. Udah pernah dengar nggak ilmu katak? Belum, Pak. Saya belum. Nah, angkat tangan ke atas, ya. Kemudian pijak tim di bawah, jilat pantat ke atasan, gitu. Itu ilmu katak. Nah, jangan sekali-sekali melakukan itu. Rezekimu pasti tidak barokah. Nah, walaupun Anda sudah melakukan hal pekerjaan yang sangat baik, ternyata Anda tidak di-appreciate oleh perusahaan atau oleh siapapun, itu bukan berarti suatu kegagalan. Karena keberhasilan itu tidak hanya berorientasi pada uang. Itu yang dibilang kebarokahan hidup. Orang punya duit 100 miliar, belum tentu dia bisa menikmati. Contoh, ya, mungkin kena stroke, atau mungkin tangannya patah, atau kakinya patah, atau apapun lah. Nah, kan artinya pada saat kita punya duit 100 miliar pun, kita tidak bisa menikmati apa yang kita punya. Nah, dalam hidup itu adalah nikmati apa yang ada dan saat ini, bukan besok. Karena tidak ada yang menjamin umurmu besok masih ada. Ya, semoga semua kita panjang umur, ya. Amin. Kita bisa mengantarkan anak-anak kita sampai ke jenjang pernikahan, punya cucu. Amin. Itu kita kategori hidup bahagia, sukses kita. Ya, anak kita tidak narkoba, itu wujud keberkahan. Mungkin contoh misalnya gini, coba, kenapa Mbak Tika ini belum jadi ibu bupati? Nah, kalau dia jadi kalau dia jadi ibu bupati, dia lupa sama kita, sombong dia. Oh, enggak gitu dong. Nah, begitu dia sombong, anaknya nggak diurus sama dia. Dia si dandan ya, pedikur kan, jadi bajingan anaknya. Nah, ya kan? Nah, dengan kondisi saat ini, inilah yang terbaik kata Allah. Nah, kalau manusia itu selalu mengukur keberhasilan itu dengan uang, keberkahan itu dengan uang. Nah, maka saya punya konsep hidup, konsep begitu. Jadi keberkahan itu adalah apa yang bisa kita nikmati hari ini, apa yang kita bisa sedekahkan, apa yang kita bisa beri ke orang lain. Itulah keberkahan yang kita punya. Harta yang kita punya pada saat kita mati, itu bukan kita punya lagi. Itu adalah warisan. Benar, setiap laki-laki pasti akan ngomong gini, lu kenapa pelit? Lu kenapa terlalu berhemat? Wah, nanti kalau gua mati, istri sama anak gua gimana? Orang tidak pernah percaya bahwasanya semua insan yang ada di dunia ini, sampai semut sekecil apapun, sudah ada rezekinya masing-masing. Kita cuma bermain sandiwara. Nah, yang lebih menyakitkan apa? Contoh, kita selalu ngomong gitu kan, kalau si istri juga gitu. Oh, kenapa ibu pelit banget? Wah, nanti gini, nanti kalau nanti nggak ada ini. Nah, ya kan? Dia beli berlian, beli emas disimpan gitu kan. Nggak untuk senang-senang, mau kurban. Kalau suaminya bilang, Mah,
kita kurban sapi ya tahun ini. Oh jangan mah, jangan Pak, kurban bebek aja. Kan si saya bisa beli motor. Nah, nah itu yang banyak terjadi kadang-kadang seperti itu kan, sehingga padahal dia nggak menyadari kalau seorang perempuan, kalau dia meninggal, itu kadang-kadang ada suami yang masih di kuburan dia pakai kacamata hitam, dia udah cari calon pengganti. Semua berlian dan emas yang disimpan di lemari pindah ke istri muda. Nah, coba ingat itu yang bagi cewek-cewek, ya. Nah, kemudian begitu juga yang cowok. Siapa yang jamin? Siapa yang melarang? Kalau kita mati duluan, istri kita nggak boleh nikah lagi. Nggak ada kan? Urus dosanya udah susah. Jadi hidup itu jangan terlalu terbebani. Punya plan boleh, tapi dalam hal konteks yang wajar. Bukan hal yang berlebihan. Karena apa yang kita punya, yang seperti saya bilang tadi adalah apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita nikmati, apa yang kita bisa bagi. Nah, syukur-syukur kalau kita sebelum mati bisa bangun masjid. Bukan sumbangan masjid loh, bangun masjid. Ya. Nah, itu cacing pun nggak bisa gigit kita. Mungkin kalau dibongkar lagi jenazah kita 100 tahun kemudian, itu kain kafannya masih utuh. Tapi dengan ikhlas. Nah, masing-masing orang, seberapa sedekahnya, seberapa pemberiannya, itu rahasia masing-masing. Nah, kemarin contoh gitu ya, saya sempat mau kasih ide di grup. Misalnya ada orang tua teman kita meninggal atau siapa meninggal gitu ya. Kemudian disuruh kumpul ke rekening seseorang. Itu mungkin ada baiknya, ada tidaknya. Contoh misalnya, oh seorang GM atau seorang manajer, seorang VP, dia mungkin mau berkontribusi terhadap sumbangan itu. Membantu orang yang lagi berduka. Tapi kalau dia kasih 200.000, nanti itu jadi bahan omongan. Pipi kok kasih 200.000, berapa gajinya? Kan karena yang pegang titipan rekening tadi tahu kan siapa yang transfer? Oh Bang Rido 200.000, Bang Yudi 500, Bang Atut 700, Bang Lukman 1 juta. Nanti akan dibanding-bandingkan. Loh, Bang Lukman staf ngasih 1 juta. Bang Yudi supervisor ngasih 200.000. Kaleng-kaleng kali katanya kan gitu. Jadi fitnah. Makanya saya mengusulkan kalau yang seperti itu adalah misalnya si A meninggal anaknya atau meninggal istrinya atau meninggal suaminya. Nah, kalau ada teman-teman yang mau mengurus, tanya aja nomor rekeningnya berapa. Karena si istri tadi nggak tahu Ridho itu siapa, Ridwan itu siapa, Tika itu siapa, Hasan itu siapa, Fajar itu siapa, kan nggak tahu deh. Nah, mungkin sumbangan yang kita dapat akan lebih besar. Dan kita nggak perlu tahu. Karena tahu sumbangan itu akan membuat kita ria. Sehingga kita nggak hidup bahagia. Karena kebutuhan orang kan beda-beda nih. Mungkin bulan ini dia pengeluarannya banyak banget gitu ya. Walaupun dia seorang manajer, seorang GM, pengeluarannya banyak banget. Tiba-tiba, oh musibah itu kan nggak harus di lingkungan kantor. Banyak kan? Mungkin dia udah nyumbang 10 juta dalam bulan itu. Kan nggak ada yang tahu. Nah, tiba-tiba yang di tanggal 20, ada lagi yang meninggal. Sisa budget untuk semuanya cuma 100.000. Nanti Bang Rido yang pegang rekening ngeledekin. Wah, pejabat ngasih 100.000 loh, Tika. Nah, jadi fitnah buat kalian. Bener kan? Nah, itu yang kita bilang, celah-celah bahagia itu, jangan mau hidup itu terbebani. Jangan mau terbebani. Ada pertanyaan selanjutnya. Ngirimnya private juga nih. Kayaknya yang tanya gini nih yang kenal banget gitu sama Bang Ridwan. Katanya gini, selama ini Bang. Tanya dong. Pak ARS. Ya. Kak Afif dulu ya. Oke, Kak Afif. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Afif. Abang dah kan bentar lagi pensiun nih, Bang. Ya. Warisan buat kita apa, Bang? Boleh milih nggak, Bang Ridwan? Ya. Ini, Bang. Kan gini, kita kalau
Ini buat share buat teman-teman juga. Persiapan abang buat pensiun udah mulai kapan? Apa aja gitu bang? Siap bang? Oke, itu yang saya bilang tadi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya memiliki seorang istri yang mengidolakan. Inner beauty-nya bagus. Jadi tidak seperti kategori kita mau kasih sapi, istri bilang kasih ayam aja. Justru saya punya istri, kita kasih sapi satu ya. Jangan satu bang, 3 aja. Karena itu yang kita punya nanti. Simpanan kita itu bukan kita punya. Makanya saya bilang saya hidup bahagia. Nah, secara plan, manusia itu punya plan. Saya dari awal belum bekerja, saya sudah berbisnis. Karena saya anak yatim. SMP kelas 1, bapak saya sudah meninggal. Bapak saya kepala kantor di Departemen Keuangan. Saya anak paling kecil. Bapak saya pensiun SD. Saya masih kelas berapa itu? Lupa saya. Masih kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, bapak saya meninggal di usia 63 tahun. Nah, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Bapak saya seorang kepala kantor. Kami punya rumah dinas 7 kamar. Besar-besar. Tapi itulah hebatnya almarhum ibu saya. Kami jatuh miskin. Bapak saya pensiun, di ujung pensiunnya bapak saya ditipu. Karena diajak usaha oleh temannya. Kemudian duitnya dibawa lari. Sampai dengan pensiun, bapak saya belum punya rumah pribadi. Mungkin karena bapak saya tidak koruptor. Sehingga kami harus pindah ke rumah kontrakan kecil. Dengan posisi abang saya yang tertua, baru 2 orang yang bekerja. Karena kami 10 orang. Saya anak paling kecil. Nah, hebatnya perjuangan itu, kalau saya ceritakan tentang perjuangan hidup saya dari kecil, mungkin teman-teman kaget. Nah, cukup waktunya di sini. Harus ada part lain Bang. Pengalaman Ridwan. hidup. Nah, apa yang saya bilang tadi, kebarokahan saya, karena cintanya saya ke ibu, mungkin saya tidak pernah membuat ibu saya meneteskan air mata hingga akhir hayatnya. Terlalu cinta saya sama ibu. Itulah yang membuat jalan hidup saya mudah. Saya punya 10 mobil baru, nggak pernah beli. Sampai saat ini. Pertama masuk ke Telkomsel, nilai saya istimewa plus-plus. Saya dikasih mobil Terano baru oleh EPP saya, Pak Agus Simorangkir. Dedicate disewakan. Dari tahun 98 sampai dengan pindah ke Medan, tahun 2004 saya pegang mobil baru setiap tahun, ganti-ganti. Tahun 2004 jadi manajer, saya dapat stream baru. Kemudian COP berubah menjadi rental, saya dapat ras baru. 1,5 tahun atau 2 tahun itu ras baru, COP lagi, tahun 2013. Nah, karena saya pengen mobil Jeep, saya ngambil pilihan ras. Karena mengambil Fortuner atau Pajero nggak boleh. Karena masih manajer. Yang boleh ngambil Pajero 7M. Nah, apa kata Allah? Dengan pilihan saya ngambil ras, di minggu yang sama, saya tanda tangan ras, minggu depannya saya dapat All-in-One, Ford Everest. Yang sama dengan Pajero dan Fortuner. Dalam 2 minggu ke depannya, saya parkir 3 mobil di rumah. Stream, ras, Ford. Mungkin tetangga bilang, wah Pak Ridwan korupsi di mana nih? Beli mobil Jeep dalam minggu yang sama. Orang kan kalau satu beli Jeep, satu beli sedan gitu kan. Nah, oke kan? Kemudian 2018 kemarin dapat lagi HRP. Nah, itu yang kita bilang. Makanya saya sering lompat stikernya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nah, itu suatu kebarokahan. Saya nggak dapat dari kantor. Saya dapat dari langit. Ya, seperti pertanyaan Bang Yudi tadi. Kok Bapak tahan olahraga? Saya tidur jam 2 malam, jam 3 pagi, jam 5 saya masih bisa golok. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu kebarokahan dikasih Tuhan kan? Nah, kalau kebarokahan itu dicabut pada masanya,
artinya kita sudah pernah menikmati bahagia. Oh sekarang nggak bahagia lagi. Tuhan udah bilang, kau udah cukup sampai di sini. Nah jadi ingat buat teman-teman ya, yang belum bahagia nih. Semoga semua bahagia. Jadi artinya jangan pernah mimpi Anda akan menikmati hasil kerja Anda setelah pensiun. Coba lihat dalam bulan ini, berapa banyak korban teman-teman kita dengan segala macam penyakit. Masih di usia 30-45 tahun. Jadi ngeplan hidup tuh jangan terlalu mewah, jangan terlalu tinggi. Persiapan boleh-boleh saja, tapi dalam hal yang wajar. Contoh yang Pak tanya tadi, terus terang, sampai detik ini, saya belum ada berbisnis di luar Telkomsel. Karena saya juga beberapa kali berbisnis kena tipu. Kena tipu karena apa? Saya nggak punya konsentrasi. Ya mohon maaf, bukan lebay. Saya terlalu cinta dengan Telkomsel. Makanya saya ke lapangan golf juga bawa powerbank sampai 3. Nah, saya cuma kemarin guyon sama teman-teman pengusaha kaya raya di Semarang. Saya bilang gini, Bang, kalau saya pensiun nanti, kalau saya masih merasa perlu pekerjaan, saya kerja sama Bang aja ya. Ya, apa jawabannya? Itu teman-temannya Wiranto, teman-temannya menteri-menteri itu bilang gini, kami mau gaji abang berapa? Artinya apa? Kenapa bisa keluar duit kayak kata-kata seperti itu? Mungkin dia melihat kan loyalitas saya kan, walaupun saya bermain golf di jam kerja, tapi kan di jam kerja sebelum kerja. Kalau saya lewat-lewat dikit karena tanggung mungkin sampai 8:30, laptop udah kebuka tuh di kursinya mobil golf. Dan saya nggak sungkan, saya vikon sama Pak Japang lagi di lapangan golf. Karena pekerjaannya selesai. Kita sudah do the best. Jadi nggak perlu takut. Ngapain kita pura-pura kerja? Tapi yang kita buka YouTube. Coba lihat tuh. Makanya kalau meeting-meeting, nggak boleh lama-lama banget. Karena partisipan meeting itu bukan lihat meeting. Lihat YouTube di masing-masing laptopnya. Coba tuh pasang semua kamera. Dikeliling. Dianalisa. Jadi ngapain kita sok-sok jago? Nggak perlu. Meeting itu singkat, padat, jelas. Apa tujuannya? Cukup. Nggak perlu meeting 5 jam, 7 jam. Ngapain? Meetingnya cukup sebentar. Nah, happy-happy-nya lama-lama. Sharing-sharing session. Apa kendala, apa bottleneck. Ngapain kita khotbah dengan yang orang lain nggak punya responsibel. Dia aja nggak lihat apa yang kita khotbahin. Coba, kalau perlu dibuat angket tuh. Setiap partisipan meeting, tanya, apakah Anda benar-benar mendengarkan meeting ini? Jawablah dengan secara tidak munafik. Apa jawabannya? Gimana Bang Ridho? Ada yang berani jawab? Ya Bang, kita nunggu foto-foto yang digodain abang itu Bang. makanya kita bertahan sampai akhir. Sebentar, masih ada satu pertanyaan yang Ada sesi itu toh? bonus. Ada Bonus sesi Kak Afif. sharing foto. Bonus Kak Afif. Makanya kita nunggu sampai akhir Bang. Gitu ya? Ya, mungkin ada tambahan lagi sebagai penutup dari Pak Ridwan. Kuat. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, sore hari ini. Ya, cukup lama ya, dari Jam 4, Kak Ridwan. Jam 4. berapa tadi? Jam 4. Jam 16. Ini sekarang Ya. udah jam tipnya. Yang 17.30. negatifnya dibuang. Yep. Kalau ada yang tersinggung, dihilangkan. Ya, jadi tidak ada niat menyinggung atau menceramahi atau menggurui. Kita sama-sama manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekilapan. Kesempurnaan itu adanya cuma pada Tuhan. Ya. Sekali lagi, saya sebagai pembicara hari ini
Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Sama. Yang penting Sami. kerja bahagia, Menuju. masuk surga. Amin. Jangan tunda Amin. bahagia. Amin. Terima kasih Pak Ridwan dan teman-teman. Buka nih, nggak tahu Banyak. kenapa. Banyak juga yang Mungkin terima itu kasih di dari saya. chat nih. Terima Iya. kasih Bapak-bapak semua, Ibu-ibu, Bapak-bapak manajer, Bapak-bapak supervisor, teman-teman semua, teman-teman vendor, Telkom, yang dari manapun, terima kasih. Saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi. Terima kasih Abang.